Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya guys. Kita sekarang mau berangkat ke kegiatannya Admin Duk ya, dengan Dinas Kependudukan. Nah ini dengan 2 DKR saya. Belakang ada Fahmi Faturrahman, ada ini Neng Amu, Amu. Ya, oke, sampai ketemu. Perjalanannya seperti apa agar Indonesia itu semakin sadar akan Admin Duk. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita sudah sampai di area resort Pangrango guys. Sekarang akan mulai masuk untuk kegiatan Admin Duk. Ini udah belum? Mana Bang Teh? Ini masukin ya. Saya cekal Pak. Cekal. Tutupkan Bapak. Oke, foto ke. Udah ditulisin. Ambilan bawa ke patana. Oke guys, ini persiapan kita untuk mengikuti kegiatan dengan Disduk Capil ya guys. Ini posisinya kayak gini guys. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengimplementasikan sebuah gerakan nasional untuk membentuk ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan. Sosialisasi pengumuman misa akan diselenggarakan pada hari Rabu. Panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin serta ridhonya. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Padahal kenyataannya sudah tidak begitu. Mengurus administrasi kependudukan itu mudah, cepat, dan gratis. Nah, teman-teman hari ini, adik-adik khususnya, ini akan menjadi orang-orang handal yang akan menghandle, memberikan jawaban bagi masyarakat sebagai penyeimbang informasi yang selama ini beredar di masyarakat seperti itu. Berkumpul dalam rangka sosialisasi administrasi kependudukan. Sebelumnya sampaikan salam saya. Salam pramuka. Salam. Kakak dan adik yang saya hormati dan saya banggakan. Ini kebanggaan bagi saya untuk bisa berdiri lagi berbicara di depan warga pramuka. Karena selama satu periode saya menjadi sekretaris cabang, banyak wajah baru di Kuarcap, tetapi masih juga banyak wajah lama yang ada di Kuartiranti. Ini merupakan kebanggaan bagi saya untuk bisa kembali lagi bersama-sama kakak dan adik-adik gerakan
Pramuka Kabupaten Sukabumi. Hadirin yang saya hormati, bahwa keberadaan Pramuka menjadi sangat strategis karena bagaimanapun juga keberadaan, kebesaran, kekuatan Pramuka itu sudah terbukti. Kita bisa menjadikan Kakuarca menjadi Mabicak 2 kali. Dinas Kependudukan dengan Kak Redi berpikir, kalau Pramuka bisa melakukan hal yang besar, kenapa Pramuka tidak bisa kita libatkan untuk hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja administrasi kependudukan itu. Siapa sih yang tidak tahu KTP? Siapa sih yang tidak tahu KK? Siapa sih yang tidak tahu akte? Semua pasti tahu. Tetapi bagaimana proses, bagaimana syarat, dan lain sebagainya, itu yang harus diperdalam lagi. Lalu ada pertanyaan, ngapain sih pembina diundang? Ngapain juga peserta didik diundang? Karena ketika saya di Disdukcapil, banyak hal yang bisa dilakukan perbaikan oleh gerakan Pramuka. Contoh, ketika kita akan sering kedatangan, tadi Pak Ade sudah mengatakan bahwa ada judul ijazah yang berbeda dari mulai SD sampai SMA, atau dari mulai SD-nya benar, tiba-tiba di KTP-nya salah, di AK-nya salah. Nah, salah satunya adalah kenapa yang kami undang itu adalah pembina siaga, karena bibit-bibit masalah STP salah, akhirnya di SD. Sebab kalau yang di SD-nya benar, insya Allah SMP, SMA-nya itu tinggal urutan. Termasuk kalau menjadi prajurit TNI, menjadi apapun ketika SMA itu daftar sekolah ataupun kerja, maka administrasi kependudukannya itu bisa diselesaikan. Artinya, yang pertama, kenapa kakak pembina dan adik-adik pengurus DKR, DKC diundang termasuk RT? Salah satunya adalah untuk mendapatkan penjelasan tentang Adminduk. Ketika kakak dan adik semua tahu, maka bisa menyelesaikan Adminduk minimal untuk dirinya sendiri. Tadi Pak Kadi sudah menyampaikan, coba tinggal di akte di ijazah sarua tuh. Coba tinggal di akta ijazah jeung kakak. Nah, kurang sarua tuh. Tanggal lahirnya sarua tuh, tempat lahirnya sama enggak? Nah, itu adalah salah satu untuk pengecekan diri sendiri dulu. Setelah kita paham, baru kita melakukan sosialisasi kepada komunitas kita, setidaknya komunitas kita. Komunitas kita ada di mana? Ada di sekolah, ada juga di masyarakat. Nah, oleh karena itu, keberadaan gerakan Pramuka menjadi sangat sentral. Kalau dulu kita berbicara tentang pembinaan gerakan Pramuka itu dengan tekram, teknik kepramukaan, maka salah satu yang akan kita berdayakan ini adalah muatan lokalnya administrasi kependudukan. Karena nanti akan kami ajak kerjasama. Kami ajak kerjasama itu bukan hanya mendengarkan sosialisasi, tapi kami juga akan mengajak kakak dan adik-adik untuk melakukan aktivitas pelayanan Adminduk. Apakah itu salah? Tidak, karena yang namanya pelayanan Adminduk itu tidak harus dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi sebaiknya ketika mengurus Adminduk itu dilakukan oleh masing-masing. Kenapa melakukan Adminduk harus dilakukan oleh masing-masing? Apabila ada kekurangan syarat bisa segera terselesaikan. Lalu apakah gerakan Pramuka itu sangat diperlukan untuk melakukan upaya percepatan pelayanan Adminduk? Saya sebagai anggota Pramuka, kader Pramuka, jiwa saya masih Pramuka, tentu saya menganggap kader terbaik di Pramuka. Kenapa tidak? Orang saya juga orang Pramuka, Redi juga orang. Kenapa Pramuka tidak kita berdayakan? Karena pengabdian itu bisa berbagai macam jenis. Nah, salah satu pengabdian kita adalah bagaimana membuat masyarakat Adminduknya menjadi lebih lengkap. Kenapa Adminduk masyarakat harus lengkap? Karena hari ini semua program bantuan, semua program pendidikan dan lain sebagainya, semua berbasis Adminduk. Kita bisa bayangkan ketika
yang saya di Mekar Tanjung atau di Tanjung Sari di rumah reknya jauh pasar dari bantuan emang pembina saya kebetulan nih kakak pembina dari Jogja saya masih hafal karena saya pernah jadi camat di beberapa kecamatan, ada juga Pak Dedi itu dari Pabuaran, Kak Dedi. Jadi alhamdulillah sebagai sekcam juga sebagai camat di beberapa kecamatan, saya paham betul bagaimana kesulitan masyarakat, terutama dari sisi jarak dan pengetahuan ketika akan melakukan layanan admin. Padahal bantuan-bantuan itu sekarang berbasis admin. Sangat kasihan ketika di Pabuaran, di Ciwalan, jauh bisa Arekahanan atau di Sukajaya lah mulai parah. Masa dia harus datang ke Sagaranten, nini-nini, aki-aki, ketika dia akan mendapatkan bansos, tetapi adminnya tidak lengkap. Nah, disitulah muncul ide dan gagasan dari kami. Pramuka harus muncul. Pramuka harus hadir di garda terdepan pelayanan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan. Kalau hari ini kami membuka ruang untuk itu, bukan berarti yang dulu tidak, tetapi mungkin sosialisasinya tidak terlalu intens. Tetapi karena yang di dalam dinas kependudukan itu ada orang pramuka, kami bisa lebih enak lagi gitu kan. Artinya kami sebagai pemegang kebijakan di sana bisa mengatur itu sehingga pramuka bisa menjadi garda terdepan dan sampai masyarakat kena korban calo. Lalu apakah teman-teman di gerakan pramuka itu bisa melakukan pelayanan hidup tanpa disebut calo? Menurut saya bisa, karena kita akan mengatur mekanismenya bagaimana kakak-kakak pembina dan adik-adik baik itu penegak dan pandega yang memiliki waktu untuk bisa membantu masyarakat melakukan pelayanan hidup, nanti akan kami ajarkan tata cara dan tata kelolanya. Tetapi yang paling penting hari ini saya meminta bantuan kawan-kawan pramuka, kawan-kawan seperjuangan saya untuk bisa menginformasikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk dilayani adminnya. Pertama, keterbatasan fisik. Informasikan kepada kami apabila ada warga di wilayah kawan-kawan semua yang tidak bisa pergi, dia lumpuh, sudah tua dan lain sebagainya. Ketika itu hanya informasikan saja, WA akan ke Kang Redi, Kang di desa Ciwala, di desa Mekar Tanjung, ayah warga masyarakat lumpuh, nanti kami datang ke sana untuk melakukan layanan hidup. Satu, jadi peran teman-teman di kepramukaan, di gerakan kepramukaan, baik pembina maupun adik-adik penegak pandega, yaitu menginformasikan masyarakat yang memerlukan layanan tetapi mereka memiliki keterbatasan. Yang pertama tadi sudah kami katakan, keterbatasan fisik. Yang kedua, keterbatasan ekonomi. Kebutuhan ongkos yang ojek datang ke tempat pelayanan admindu. Data kumpulkan di suatu tempat, maka kami akan datang ke sana untuk melakukan pelayanan. Nah, jadi informasi-informasi itu yang kami perlukan dari kakak-kakak dan adik-adik pengurus dan aktivis gerakan kepramukaan. Itu yang pertama adalah meminta informasi. Yang kedua, bersama-sama melakukan pelayanan admindu. Pelayanan admindu dimulai dari penelitian persyaratan. Nah, kakak-kakak pembina dan adik-adik penegak pandega nanti akan kami latih, akan kami sosialisasikan syarat-syarat apa saja sih yang diperlukan sehingga masyarakat itu ketika melakukan pelayanan hidup bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah berkenaan dengan hal lainnya, bahwa ketika kakak-kakak dan adik-adik bergabung dengan kami sebagai mitra, tentu saja kami juga akan berpikir hal-hal yang lainnya. Fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kami bantu akan kami bantu sesuai dengan kemampuan dinas. Nanti kita rumuskan
ketika kakak-kakak di pembina yang ada di gugus depan maupun adik-adik yang ada di penegak-penegak yang ada di DKC dan DKR, maka kita akan rumuskan ketika kita akan bermitra Dinas Kependudukan dengan Kuarcap dan jajarannya, maka apa saja yang harus kita sediakan itu menjadi tanggung jawab kami selama berminggu. Selanjutnya nanti secara teknis akan disampaikan oleh Kabit, tapi saya akan menyampaikan dulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan admindu. Kenapa saya tidak pakai slide? Sebab kalau pakai slide perhatiannya terbagi, kupingnya dengerin orang ngomong, matanya melihat layar, jadi tidak akan fokus. Yang pertama, admindu itu adalah rangkaian penataan dan penertiban. Apa sih yang ditata, apa sih yang ditertibkan? Yaitu dua. Yang pertama dokumen kependudukan, yang kedua data kependudukan. Jadi yang namanya administrasi kependudukan itu produknya dua. Yang pertama dokumen kependudukan, yang pertama dokumen kependudukan, yang kedua data kependudukan. Nah, kalau dokumen kependudukan, tentu saja kakak dan adik-adik paham apa sih yang dimaksud dengan dokumen kependudukan. Semua rata-rata pernah melihat dari mulai kartu keluarga, KTP, KIA, akta, surat keterangan kependudukan lainnya. Itu adalah dokumen kependudukan. Yang kedua adalah data kependudukan. Data kependudukan itu terdiri dari dua. Yang pertama data perorangan, nama, alamat, jenis kelamin, jenis pekerjaan, jenis pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah data agregat. Data agregat itu adalah jumlah penduduk secara keseluruhan, jumlah guru PNS secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, dua produk admindu itu menjadi hak masyarakat. Masyarakat perlu dokumen admindu karena sudah saya sampaikan semua pelayanan hari ini berbasis admindu, sehingga menjadi sangat perlu masyarakat. Kalau ingin mendapatkan layanan, maka lengkapilah dokumen kependudukan. Lalu data agregat digunakan untuk apa? Yaitu untuk pelayanan pelayanan publik. Karena bagaimanapun juga sekarang pelayanan publik juga berbasis admindu. Contoh, ketika kita akan ingin mendapatkan layanan kesehatan ke BPJS, maka ketika kita mendapatkan KTP itu pasti dicek oleh BPS. Masuklah mereka ke sistem kita yang ada di BPS. Itu adalah salah satu bahwa dokumen dan data kependudukan digunakan untuk pelayanan publik. BPJS tidak akan bisa menyatakan ataupun melakukan layanan ketika dokumen kependudukannya tidak terbaca oleh mereka. Karena data yang ada di KTP kakak sekalian itu sudah tercatat di semua layanan. Karena mereka yang disebut dengan pengguna layanan itu sudah mengakses data-data kita. Nah, itu kakak, jadi paham, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita semua bahwa kami mengundang gerakan pramuka untuk bersama-sama melakukan pelayanan hidup dari hulu sampai ke hilir, bukan untuk tetapi bukan menambah pekerjaan, tetapi kita akan menambah karya kita di kepramukaan. Bagaimana kita memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat yang belum memiliki admindu. Karena peran kita untuk bisa mempercepat layanan admindu itu akan bisa membahagiakan masyarakat. Ketika peran itu tidak dilakukan oleh organisasi manapun, maka pramuka lah yang harus kita ambil, yang harus kita ambil. Karena ini adalah salah satu bentuk layanan juga, itu adalah bentuk pengabdian juga. Karena pengabdian pramuka tidak terbatas daripada kalau orang bilang baris berbaris, tali temali, kita tuh jauh lebih luas dari itu. Bagaimana membangun karakter bangsa
dari mulai praksiaga sampai menegakkan desa, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat yang perlu layanan Adminduk, karena ketika kita memberikan layanan Adminduk, maka masyarakat tersebut bisa mendapatkan layanan berikutnya. Artinya kita membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya. Capek pasti capek, tuduhan pasti tuduhan ada, mentang-mentang sekretaris dinasnya urus sekap, lalu kalau diajarkan, nah komunitas saya tidak bisa, pasti akan ada gitu kan, omongan-omongan bodoh amat, sok aja gitu kan. Kalau mereka mampu dan memiliki organisasi serapi kuartap, yang enggak gitu kan. Kalau kita kan gerakan pramuka itu sampai ke gus depan, sampai ke tempat-tempat terkecil pun ada gus depan. Meskipun peserta didiknya hanya 20, hanya 66 kelas, tapi itu masih ada gudegnya. Gudeg itu tidak akan pernah mati selama ada sekolah, selama ada peserta didik. Dan bukan jumlahnya, tapi kualitas yang selalu kita kedepankan. Pramuka tidak perlu banyak, yang penting berkualitas. Kenal loba oge aing mungkin bagus banyak tapi berkualitas. Nah, itu mungkin hal yang disampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum Ibu Kabid menyampaikan detail teknis tentang tata cara persyaratan dan sebagainya, mungkin ada harapan masukan dari kakak pembina maupun adik-adik penegak hukum. Kesadaran masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Ada 4 sadar, ya. 4 sadar. 1 tentang sadar kepemilikan administrasi kependudukan. Apa saja sih yang harus dibuat? Apa saja yang harus dimiliki oleh setiap warga negara tentang administrasi kependudukan? Ya, nanti kami uraikan. Ya. Kemudian 2, sadar tentang pemutahiran data administrasi kependudukan. Dari dulu sampai saat ini tidak pernah dimutakhirkan. Kan ada di KKN itu ya, pendidikan SMA sederajat, SLTP sederajat. Padahal kakak-kakak atau adik-adik sudah selesai sekolah, sudah S1, S2, tapi tidak pernah dimutakhirkan datanya. Nah, setelah dari pertemuan sekarang ini, mari kita mutakhirkan data kita masing-masing. Kemudian ada sadar tentang pemanfaatan dokumen administrasi kependudukan. Dulu dari Sumateranya membawa surat keterangan pindah tidak dari sananya? Membawa. Ya. Coba komunikasikan. Nah, kalau bisa melalui Pak Redi juga dipotokkan NKPWN-nya, ya. Ini yang masuknya data gantung nih. Di sana sudah dikeluarkan, di sini belum ditarik. Mudah-mudahan itu masih bisa, ya. Biasanya sih bisa. Kalau susah nanti orangnya bisa sidik jari, ya. Jadi di sidik jari akan keluar data yang bersangkutan itu di mana sih berdomisilinya, kelihatan nanti di sistem, ya. Jadi langkah pertamanya SKPWNI-nya aja dipotongkan melalui Pak Redi. Nah, nanti insya Allah bisa ditarik datanya. Ada kita kasih nomor yang WISDA. Ya. Itu mungkin ya. Yang KTP KIA yang melalui aplikasi apa ya? Iya, iya. Biasa yang dari Sumber. Iya. Nah, kalau untuk KTP KIA itu Pak tadi sudah disampaikan. Jadi kecuali dokumen yang lainnya, ya, itu bisa dikirim melalui PDF. Apabila berkasnya sudah sesuai dengan yang tadi sudah saya paparkan, ya, bahwa untuk membuat KTP KIA dan sebagainya itu adalah seperti ini, ya. Apabila persyaratannya sudah sesuai, kalau KTP di luar KTP KIA itu bisa dikirim melalui PDF, bisa kakak sendiri nanti yang mencetaknya apabila nanti sudah dikirim PDF-nya untuk kakak dan akte-akte lainnya. Kecuali untuk KTP dan KIA karena pencetakannya terbatas hanya di beberapa UPTD dan kecamatan, itu tidak bisa melalui aplikasi. Kalau pendaftarannya bisa. Aplikasinya Kak maksudnya apa? Dia tidak bisa itu hanya di
dicetaknya di beberapa UPTD dan kecamatan kalau untuk KTP dan ya. Yang selain itu aplikasinya apa? Ini ada Ada. ditawarkan di Oke, siap. ada di website itu. Jadi kirimnya ke website ini, Kak? Ya, nanti ada upload berkas di website itu pada pendaftaran pelayanan online. Siap. Mangga pertanyaan yang satu lagi. Oh, yang pemutahiran data ya. Nah, ini kan dulu gambarnya masih imut-imut ya. Itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa melalui online, itu harus datang sendiri ya. Ganti foto namanya.